Halo guys, selamat datang di channel Nobar bareng Farah, tempatnya review film, anime, atau donghua yang keren. Kali ini adalah lanjutan series Junji Ito Collection. Ini part 3-nya yup, part sebelumnya bisa cek linknya di kolom deskripsi. Gaslah langsung masuk ke inti videonya aja. Di awal series ini menceritakan dua cewek yang namanya tidak diketahui. Sebut saja Yanti dan Siti. Siti ini menunjukkan musik dari piringan hitamnya ke Yanti. Musiknya enak banget. Yanti ini minta buat disalin isi musiknya, tetapi si Siti ini nolak keras. Siti bilang, piringan ini lebih berharga daripada hidupku. Yanti balik tuh, dan saat itu juga kalau Yanti bawa piringan hitam punya dia. Dikejar tuh si Yanti. Setelah ketangkep, Yanti malah dengan teganya memukul batu ke kepala Siti sampai berdarah-darah. Jadi si Yanti ini benar-benar ngebet banget pengen dengerin lagu dari piringan itu. Dia datang ke toko antik buat pinjem alat pemutar. Pemilik toko itu ngeh, itu dari mana kamu dapat? Piringan itu benar-benar langka. Kamu mencurinya dari sini ya? Balikin. Lagi-lagi, Yanti terlibat kejar-kejaran. Yanti kabur dan masuk ke bar. Dia pesan minum dan lihat ada mesin pemutar piringan di sini. Dia izin pemilik bar buat setel tuh piringan. Lagu dari piringan itu pun mulai terdengar. Menarik perhatian pria asli yang kita sebut saja sebagai Sumanto yang lagi ngopi juga di sana. Sumanto bilang, aku kenal dengan suara ini. Lagu ini direkam saat penyanyi itu mati, alias lagu ini adalah lagu dari alam baka. Lagi-lagi Yanti harus lari dari Sumanto yang juga mengincar piringan itu. Dia juga ketemu pemilik toko antik yang belum selesai mengejar Yanti tadi. Yanti lari masuk ke gang, tepat gang di mana dia membunuh Siti tadi. Pemilik toko antik itu nggak nemuin Yanti, tetapi dia malah nemuin jasad Siti. Yanti naik ke tumpukan kayu, berniat kabur dari atas dinding, tetapi di seberang dinding itu ternyata sudah ada Sumanto yang mencegatnya. Yanti terkejut hingga tergelincir dan tewas tertimbun kayu. Dan koleksi ini ditutup dengan Sumanto yang kesenangan sambil meluk tuh piringan. Koleksi nomor 22 yang berjudul Piringan Bekas sudah selesai. Dark banget gak sih si Yanti? Berpindah ke cerita yang lain, kali ini menceritakan gadis bernama Saiko yang didatangi temannya bernama Kishimoto. Kishimoto ini pakai metode Aristoteles, jadi singkatnya kalau lu ngebisikin suara ke orang yang lagi tidur, nanti lu bisa masuk ke mimpi dia. Kishimoto itu dengan sengaja nembak Saiko lewat mimpi karena dia nggak pede kalau di real life. Dia kasih kotak yang berisi cincin berlian yang sangat cantik, kemudian mereka berdua didatangi pria aneh yang menyebut dirinya Jack si penjabik. Kishimoto ditikam dan Saiko pun bangun dari mimpinya. Dia menemukan kotak cincin yang ada di mimpi tadi, tapi cincin yang ada di dalamnya ini nggak ada. Dan hari itu juga Kishimoto ditemukan tewas dibacok di jalanan. Pembunuhnya masih belum diketahui. Di malam hari, Saiko marah-marah ke keluarganya gara-gara kamarnya ini selalu diintip. Si ayah dan lainnya nggak ngaku kalau melakukan perbuatan itu. Saiko balik ke kamar dan nutup semua lubang. Muncul jari dari tembok. Saiko marah dan langsung memukul jari tersebut. Ibu bapaknya juga ngintip secara terang-terangan lewat pintu. Walau Saiko udah kasih blokade di tempat tidurnya, dari atap juga muncul bor. Saiko langsung nusuk tepat di lubang itu, terdengar suara rintihan kecil. Keesokan harinya, Saiko mendapati ayahnya dengan mata diperban dan kakaknya yang jarinya patah. Mereka berdua mengelak kalau disakiti oleh Saiko tadi malam. Saiko udah gak tahan dan langsung berniat kabur ke rumah bibinya yang ada di Kosato. Karena nggak ada bis yang menuju ke sana, dia nggak ada pilihan lain selain jalan kaki. Setelah sampai di kawasan sana, dia kaget karena jalannya buntu di mana-mana. Hingga dia nemu jalan atau yang lebih tepatnya adalah gerbang masuk dengan banyak orang yang masuk ke sana sambil memakai topeng. Kemudian dia didatangi pria misterius bertopeng burung hantu, kita sebut sebagai Buwung. Dia akan mengantar Saiko karena sekalian dia juga mau ke arah yang sama. Mereka masuk ke salah satu bangunan, melewati ruang tamu orang, masuk ke rumah orang lain, hingga mereka sampai ke kerumunan orang yang kesal lantaran pemilik rumah nggak ngebukain pintunya buat dimasukin. Orang-orang terus memaksa masuk dan mengikat pemilik rumah. Saiko melepaskan ikatan itu. Mereka mau ngobrol, pemilik rumah bilang kalau mereka udah nggak punya privasi lagi, dimana semua orang bisa masuk keluar seenaknya dari rumah. Jadi rumah di kota itu udah kayak jalan lalu lintas publik buat menghubungkan satu tempat lain ke tempat lainnya gitu guys. Saiko mengutarakan niatnya untuk ke bibinya. Keluarga rumah itu menunjukkan jalan dan memberikan Saiko topeng. Wilayah tempat tinggal sang bibi ini cukup berbahaya dan banyak orang aneh serta penjahat di sana. Dan akhirnya Saiko ketemu rumah bibinya. Pas masuk dia kaget lihat si bibi cuma pakai bikini. Jadi si bibi ini udah menanggalkan privasinya lantaran kehidupan di kota ini yang seenaknya masuk lewat pintu jendela orang, bahkan ngintip di mana-mana. Singkatnya, bibi ini udah nggak peduli lagi sama privasi. Dia bahkan suruh Saiko buat telanjang kayak dia. Mereka terus berdebat hingga bibi kesal dan ngancam Saiko pakai pisau.
Saiko lari dan masuk ke jalan buntu dan dia temu mayat di sana. Terus berputar-putar dan kini Saiko bahkan menemukan manusia dengan kepala panjang dengan banyak mata. Saiko kembali lari dan bertemu dengan Mas Buwung. Saiko langsung memohon supaya keluar dari tempat yang mengerikan ini. Mas Buwung membawa Saiko ke sungai. Saiko nyadar Mas Buwung ini pakai cincin yang diberikan Kishimoto di dalam mimpinya. Mas Buwung kasih cincin itu ke Saiko dan saat itu juga Mas Buwung buka topengnya. Dan Saiko ini nyadar, kamu adalah Jack si pencabik. Jadi sebenarnya si Jack ini mau membunuh Saiko, tetapi Kishimoto itu mengorbankan nyawanya. Dan kali ini Jack gak akan melepaskan Saiko, tetapi untungnya Bibi datang dan menikam Jack dari belakang. Bibi langsung suruh Saiko buat pulang aja ke arah hilir sungai, tapi si Bibi ini juga gak mau ikut pergi. Dan akhirnya Saiko menemukan jalan keluar. Koleksi yang berjudul Kota Tanpa Jalan akhirnya selesai. Ngeri banget guys, mana bisa orang hidup tanpa privasi, anjir. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ada cewek yang kini amnesia bernama Risa. Dia selalu mengalami mimpi buruk, bahkan berhalusinasi melihat ulat bulu raksasa. Dia punya cowok yang sangat peduli dengannya bernama Makita. Makita ajak Risa ke sungai buat refreshing dikit. Makita mengutarakan perasaannya. Risa terus-terusan diam karena dia juga tidak ingat dengan Makita. Makita ajak Risa ke rumahnya. Makita bilang kalau ayahnya ini lagi sakit-sakitan dan ibunya udah mati beberapa hari setelah ngelahirin dia. Di rumah, Makita bilang kalau Risa udah sering mampir ke sini, bahkan ini kedua kalinya Risa bakal ketemu bapaknya. Tiba-tiba saja pintu terbuka dan ayah Makita masuk dengan menyeret badannya. Mau dibilang suster ngesot juga bukan sih ini. Si ayah benar-benar menyambut Risa dengan baik, namun Risa bisa mendengar suara lain seperti suara wanita tua dari ayah Makita. Di malam hari, Makita tiba-tiba datang ke rumah Risa. Dia bilang kalau ayahnya sekarat dan ingin bertemu dengan Risa. Risa setuju dan datang ke rumah Makita. Seketika jantung Risa hampir copot setelah melihat penampakan ayah Makita yang di atas kepalanya ada ratusan tempurung kepala. Makita langsung menjelaskan kalau ini adalah hal yang harus dilakukan secara turun-temurun, di mana semua keturunan harus menempelkan kepalanya ke tempurung pendahulu dan menyatukan otak mereka. Risa ingat, halusinasi tentang ulat bulu raksasa itu adalah tempurung-tempurung yang terhubung ini. Sang ayah sudah tidak kuat lagi dan mendesak Makita untuk segera menikah dengan Risa. Makita langsung memaksa Risa buat menikah lantaran penerus keluarga itu tinggal dirinya seorang. Dia harus segera punya anak. Risa menolak dan kabur. Dia tersandung tempurung kepala leluhur Makita. Makita terus memaksa, namun tiba-tiba saja dia merasakan sakit kepala hingga berdarah. Dia langsung balik ke kamar ayahnya. Pintu itu tertutup bersamaan dengan tempurung kepala yang bergerak masuk ke ruangan itu. Risa membuka pintu untuk mengecek dan dia melihat tempurung kepala ayah Makita sudah hilang dan kini ratusan tempurung kepala itu sudah terhubung dengan Makita. Lewat otak yang saling terhubung, para leluhur mendesak Makita untuk segera menangkap Risa dan menjadikannya istri. Risa kabur dan bersembunyi dari kejaran Makita yang ngesut-ngesut ceringe. Koleksi tercerina nomor 88 yang berjudul Para Leluhur yang Terhormat sudah selesai. Kita berpindah ke koleksi lainnya nomor 27 berjudul Sirkus Datang ke Kota. Seperti judulnya, ada sirkus yang datang ke kota dan memberikan berbagai macam pertunjukan. Dimulai dari badut, namun salah satu badut itu jatuh dengan kepala duluan dan pingsan. Pembawa acara itu tidak menghentikan acaranya dan malah melanjutkan. Seorang wanita yang sangat cantik berjalan di atas tali dengan sangat memukau dan disambung dengan 3 orang yang juga berjalan di atas tali. Mereka tidak pakai pengaman dan jatuh begitu saja. Lagi-lagi, pemilik sirkus itu abai dan tetap melanjutkan acara. Kemudian kini atraksi lempar pisau ke target manusia dan semua pisau itu menancap di samping target dengan sempurna. Penglempar langsung menagih pada pemilik sirkus. Karena atraksiku yang paling ramai, jadi Lady Lelia jadi milikku kan? Pemilik sirkus langsung ngelak. Dan Kang Lempar pun makin tertantang demi mendapatkan gadis pujaannya. Dia melemparkan kembali pisau dan sayangnya pisau itu tepat mengenai jantung target. Tidak sampai di sana, Kang Lempar berbaring dan melemparkan pisau ke langit-langit. Satu lemparan berhasil, namun lemparan lainnya jatuh tepat ke dadanya. Korban terus berjatuhan. Orang yang terbakar hidup-hidup ataupun dimakan macan hidup-hidup. Semua penonton melongo. Kemudian acara ditutup dengan atraksi gelantungan dari pria tampan yang disebut Papyrus. Dia berteriak dan memperingatkan Papyrus supaya jangan berayun karena talinya bermasalah dan kamu bakal jatuh dan tewas. Pemilik sirkus itu hanyalah iblis yang menginginkan kematian. Papyrus ini tidak mendengarkan dan bergelantungan kemudian jatuh dan tewas. Semua pemain sirkus itu tewas kecuali Lady yang masih ada di atas tiang. Pemilik sirkus menangis di hadapan para penonton dan memohon untuk bergabung ke sirkusnya. Dan siapapun yang bisa memberikan atraksi terbaiknya, maka dia bisa mendapatkan Lady Lelia, cewek cantik yang gak ada tandingannya. Para penonton langsung ribut dan mulai tertarik untuk bergabung dengan sirkus demi mendapatkan Lady Lelia. Dan sirkus kematian itu akan terus berlanjut dari satu kota ke kota lainnya. Dan kita beralih ke cerita selanjutnya. Ada seorang pelukis yang sedang memamerkan karyanya. Pelukis itu dipanggil sensei. Tiba-tiba saja ada wanita bernama Tommy yang menilai lukisannya dan mengatakan jika model di lukisan ini begitu jelek dan terlihat bodoh.
Tidak sampai di sana, Tomie bahkan mendatangi kediaman Sensei dan mengganggu Sensei yang tengah melukis dengan model yang biasanya. Tomie langsung tertawa dan memfitnah Sensei di hadapan model itu. Tomie bilang, "Sensei itu udah bosen sama kamu juga jelek, gak cocok jadi modelnya." Model itu pergi dan Tomie ujung-ujung minta dijadikan model. Selama melukis, Tomie terus-terusan nyerocos jika dia adalah wanita yang unik dan tengah mencari seniman yang bisa mengabadikan kecantikannya. Sensei udah selesai ngelukis. Lah, si Tomie malah ngeledek dan bilang kalau lukisan itu konyol dan cuma melukiskan 10% kecantikannya. Tomie yang seenaknya itu pergi begitu aja dengan dalih mencari seniman lain. Sensei jadi stres dan terus-terusan melukis Tomie. Sensei yang lagi ada di bar didatangi temannya yang mengatakan jika seniman pahat bernama Iwata lagi naik daun karena karyanya yang menggunakan model hebat. Teman itu menunjukkan foto dan Sensei menyadari jika foto itu adalah foto Tomie. Tapi agak lain nih foto. Sensei mendatangi rumah Iwata. Sensei meminta lihat karya Iwata, tetapi si Iwata bilang, "Aku gak mau kasih tunjuk ke siapa-siapa. Tomie cuma punya kau seorang." Sensei tetap maksa, mereka bergelut, bahkan Sensei dengan gilanya memukul kepala Iwata dengan patung karya Iwata sendiri. Setelah masuk ke ruangan, Sensei mendapati banyak sekali tumpukan patung Tomie dan dia menemukan Tomie yang ketakutan. Sensei langsung mengajak Tomie untuk kembali ke rumahnya dan dilukis. Di rumah, Tomie mengatakan jika dia hampir dibunuh bahkan hampir dipotong-potong oleh pria yang menyukainya. Lukisan itu sudah selesai dan hasilnya benar-benar menakutkan. Tomie marah dan membuang lukisan itu. Tomie tertawa terbahak-bahak tanpa memberikan penjelasan apa yang kurang sama lukisannya, hingga membuat Sensei marah dan mencekiknya. Gak sampai di sana, Sensei bahkan memotong-motong tubuh Tomie dan ada hal yang aneh di sana. Setiap potongan-potongan itu kembali tumbuh bak cacing amuba dan koleksi nomor 72 yang berjudul pelukis sudah selesai. Lanjut ke cerita yang lain. Kali ini adalah koleksi nomor 58 yang berjudul Semak Gelembung Darah. Ada dua sejoli yang sedang mencari bantuan di gunung lantaran mobilnya mogok. Mereka bernama Anzai dan Kana. Mereka menemukan gubuk yang di dalam sana ada sekumpulan bocil. Diajak ngomong tuh bocil, nggak nyaut. Anzai dan Kana memilih untuk mencari orang lain dan melewati semak belukar. Tiba-tiba saja bocil-bocil itu membuntuti mereka dan memucut Kana menggunakan rumput berduri. Para bocil itu ngiler setelah melihat darah yang keluar dari leher Kana dan langsung menerjang Kana. Namun akhirnya mereka berdua bisa lepas dan menemukan permukiman. Di sana nampak sepi dan banyak sekali bercak darah di tanah ataupun di tembok. Mereka mengetuk salah satu pintu dan keluarlah seorang pria misterius. Pria misterius itu tidak punya HP untuk menolong sejoli itu, namun dia akan membantu mengobati luka Kana. Mereka dijamu dengan minuman merah dan pria misterius itu menceritakan masa lalunya dengan wanita yang menurutnya mirip dengan Kana. Jadi wanita yang dimaksud itu mempunyai rambut berwarna putih yang sangat merasa kesepian dan merasa orang-orang terus menghindarinya. Suatu hari dia menyayat lehernya sendiri dan pria misterius itu langsung menghisap darahnya. Wanita berambut putih itu bilang, bahkan darahnya aja pengen ngejauh darinya. Darah yang kayak gelembung itu terus tumbuh, membesar bak pohon. Di malam hari, Anzai bangun karena merasa gak enak badan dan mencari Kana yang gak ada di kamar. Dia menemukan tumpahan darah di lantai dan sampai di salah satu ruangan, dia menemukan banyak sekali pepohonan semak belukar dengan gelembung-gelembung darah. Pria misterius itu datang dan mengatakan kalau Kana ada di kamar kok. Kamu capek kan? Sana tidur. Anzai merasa pusing. Setelah pria misterius itu pergi, terdengar suara kakek-kakek yang sekarat dan menyuruh Anzai untuk segera lari. Kakek-kakek itu nampak kurus kering dengan semak yang tumbuh dari kepalanya. Dia mengatakan kalau semua penduduk desa sudah dirubah sama pria misterius itu menjadi semak gelembung darah kayak gini. Anzai kembali ke kamar dan mengajak Kana buat kabur. Pria misterius itu datang dan menunjukkan jika luka yang ada di leher Kana kini sudah tumbuh batang semak gelembung darah. Mereka tetap memaksa pergi dan berjalan sempoyongan di hutan. Semak di luka Kana makin tumbuh. Bahkan Anzai juga baru menyadari jika luka di tangannya juga tumbuh tanaman yang sama dengan Kana. Dia kembali mengingat ucapan kakek-kakek itu. Kakek itu bilang kalau kamu harus memakan gelembung darah kamu sendiri untuk menghentikan pertumbuhan semak gelembung darah. Namun nanti kamu bakal berubah jadi buas dan haus darah. Jadi kayak kumpulan bocil-bocil di awal tadi ya guys. Dan cerita ini ditutup dengan Kana yang memakan buah gelembung darah miliknya sendiri. Akhirnya part 3 pun selesai. Makasih ya guys sudah nonton sampai akhir. Ini masih ada kelanjutannya guys. Jangan lupa kasih subscribe dan like-nya juga. Di video Junji Ito kelanjutannya atau part sebelumnya ada di kolom deskripsi yuk. Bye bye.